Bagi Lotu Mapi, segala sesuatu adalah pertanyaan. Usia bukan menjadi tantangan. Jangan dulu mati sebelum menonton Lotu Mapi. Tell me if the target's ready. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Trying to play the role and you whole crew. Selamat berjumpa kembali di episode ke-26 podcast YouTube Lotu Mapi, Lo Ketua Mata Api Channel. Bersama saya Hancel Guru dulu, kru Lotu Mapi yang lain, Bung Renal Elmeo, Sileta Pen Up dan Ciro MC. Hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita. Tapi di belakang lensa ada kameramen tamu, Bung Arisma Utuba dan Bung Joy Fernandes. Kali ini kita bersama dengan Ketua Forum FPPL, Forum Pemuda Peduli Lingkungan Daerah Bata, Bung Tony Anu, dengan tema polemik pengembangan geotermal Mateloko. Mungkin Bung Tony, silakan Bung Tony berbagi pada teman-teman Lotu Mapi, kira-kira apa yang terjadi di daerah Bata sekarang dalam hubungan dengan geotermal Mateloko. Oke, selamat berjumpa kembali untuk teman-teman Lotu Mapi. Jadi di episode kali ini menjadi episode lanjutannya dari episode ke-10 sudah kita 8 bulan lalu. Menyampaikan juga terkait polemik yang terjadi di Doka, Radabata dan juga di desa Dadavea. Jadi untuk situasi terkini di desa Radabata dan Dadavea itu kita dihadapkan di situasi yang menyulitkan masyarakat ya. Artinya kan dalam konteks sulit ini itu terjadinya konflik sosial yang terjadi akibat dari hadirnya pengembangan proyek geotermal Mateloko ini ke wilayah Doka dan wilayah Dadavea. Jadi situasinya itu bermula sejak tanggal 5 Januari yang sudah kita bahas di episode. Mungkin bisa bagi teman-teman Lotu Mapi Selain baru nonton kali ini. Untuk teman-teman yang baru menyaksikan channel ini atau baru menonton episode kali ini, bahwa untuk situasi sekarang yang di Doka dan Dadavea itu terjadi kisruh akibat dari hadirnya geotermal. Jadi perjuangan kita, saya bersama teman-teman FPPL kemarin, FPPL kebetulan saya sebagai ketua, tapi dalam perjalanan kita kemudian perjuangan ini tidak hanya kita kaum muda yang awalnya hanya kaum muda, tapi dalam perjalanan itu banyak juga tokoh-tokoh orang-orang yang punya peduli terhadap lingkungan ya di luar anak-anak muda yang kemudian mau bergabung dan bergerak untuk berjuang menolak hadirnya proyek ini. Makanya sekarang itu kita tidak lagi hanya forum orang muda yang berjuang, tapi juga komunitas warga, karena yang berjuang itu tidak hanya anak muda lagi, tapi juga banyak tokoh adat, terus pastor proki dan tokoh yang atau orang-orang yang peduli lah terhadap lingkungan gitu. Silakan Bung Tony berbagi ke teman-teman Lotu Mapi, kira-kira apa alasan yang paling mendasar sehingga pengembangan geotermal Mateloko ini harus ditolak? Ya. Itu ada banyak pertanyaan seperti itu. Iya. Jadi alasan yang paling mendasar itu yang pertama itu masyarakat melihat bahwa hadirnya proyek ini tidak mensejahterakan masyarakat. Karena sebelumnya juga hadir di PLTP Mateloko Darti di Mateloko, yang kemudian kehadirannya itu sejak tahun 1928 sampai sekarang itu tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat. Malah yang dihadapkan masyarakat itu adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan matinya ekonomi masyarakat, karena lahan-lahan pertanian, sawah dan lain sebagainya itu tidak bisa digunakan karena terdampak dari hadirnya proyek ini. Lalu itu yang pertama. Terus yang berikutnya juga alasan yang paling mendasar warga menolak itu adalah ini adalah perampasan ruang hidup warga. Karena kawasan-kawasan panas bumi ditetapkan oleh pemerintah untuk wilayah pengembangan ini
itu merupakan lahan pertanian warga yang sangat produktif, yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tuh. Lahan pertanian. Terus di sisi lain juga ada potensi-potensi daya rusak yang akan terjadi kalau misalnya proyek ini berjalan untuk pengembangan itu untuk wilayah desa dan di Rada Bahta dan Rada Beato. Selain lahan pertanian juga daerah-daerah atau yang akan terdampak yang lain sebagainya itu soal sumber mata airnya juga bisa akan tercemar, terus polusi udara, terus seng-seng rumah warga mengalami kekaratan yang sama seperti yang di Dartei. Lalu soal konflik sosial itu juga menjadi persoalan yang paling mendasar. Warga menolak begitu. Artinya bagi teman-teman Lotumak yang sedang menonton, dari penjelasan Bung Tony ini, ternyata di Mataloko itu selain di Dartei juga ada di Rada Bahta. Ya. Karena Itu publik selama ini pengembangan. mereka tahu Dartei. Dulu kan mungkin sebelumnya itu dari publik mengetahui bahwa untuk PLTP Mataloko itu hanya di Dartei saja. Tetapi ketika gagal di Dartei dan sekarang pemerintah mau melakukan pengembangan lagi, artinya di Rada Bea dan Rada Bahta ini pengembangan dari PLTP Mataloko. Setelah berubah dari EPPL menjadi Komunitas warga yang lebih besar, Ya. kira-kira tanggapan dari pemerintah atau respon pemerintah untuk menanggapi polemik yang terjadi di daerah Bahta itu bagaimana sampai dengan saat ini? Kalau untuk sejauh ini sih memang dulu waktu EPPL bergerak dan melakukan penolakan, terus kemudian kita menyurati pemerintah dalam hal ini dinas perindustrian, terus bupati. Jadi mereka menyikapi atau menganggap bahwa penolakan ini itu biasa-biasa saja begitu. Bahkan ketika kita melakukan penolakan, yang mereka lakukan adalah terus berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk menyetujui. Itu terjadi di masyarakat. Ya, terjadi di tengah masyarakat karena memang upaya-upaya mereka masuk itu ya banyak cara yang mereka lakukan. Di antaranya mereka melakukan studi banding, terus Studi banding itu bagaimana studi banding? Studi banding itu di bulan kemarin itu dari pemerintah dari pemerintah melakukan studi banding dengan melibatkan pemerintah desa di desa Rada Bahta dan desa Rada Bea, terus kemudian BPD bersama anggotanya, lalu kemudian camat, dan juga mereka menarik toko-toko yang berpengaruh juga di desa itu, kemudian melakukan studi banding di Tumohon di Manado. Jadi situasinya juga semakin memanas setelah kenapa tidak studi banding ke studi Dartei? banding. Nah itu juga yang kita kemarin kan kita menyerang dan pemerintah tuh, kita juga dikontak oleh Bapak Camat untuk ikut bersama melakukan studi banding ke Manado, tapi kita memilih meminta pemerintah kalau bisa kita studi banding saja di Dartei. Ini kan titik persoalan juga ini ada di Dartei. Nah, kita studi banding di Dartei, kira-kira sampai terjadi kegagalan itu seperti apa, lalu apakah daerah-daerah sudah hancur itu kemudian bisa direhabilitasi atau mungkin dimanfaatkan kembali bagaimana caranya untuk mendapatkan sumber listrik biar tidak melakukan pengembangan ke wilayah lain yang belum tercemar begitu tuh. Tapi kan ya mungkin pemerintah punya bacaan lain, jadi mereka tetap melakukan studi banding ke Tumohon begitu. Lalu pertemuan real antara pemerintah dan masyarakat di daerah Bahta seperti apa? Kalau untuk Soal pertemuan AMDAL dan lain-lain yang kira-kira menjadi syarat untuk melakukan eksplorasi di daerah Bahta. Jadi sebetulnya sampai saat ini sih untuk sosialisasi AMDAL dan lain sebagainya itu tidak pernah ada. Terus juga setiap kali sosialisasi itu pemerintah ataupun pihak perusahaan itu tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan begitu. Nah ini juga yang menimbulkan konflik di antara masyarakat, karena kan jangan sampai kemudian orang-orang yang diutus atau orang-orang yang diundang ini kemudian melakukan sebuah kesepakatan yang mengatasnamakan seluruh masyarakat begitu. Karena sampai saat ini kan sosialisasi secara besar-besaran terhadap seluruh masyarakat itu kan
belum pernah dilakukan atau tidak pernah dilakukan sejauh ini. Kalau soal audiensi yang DPRD ada? Ya, untuk kebetulan tadi juga kita dari komunitas warga ya ini hari melakukan audiensi dengan DPR. Jadi sebetulnya tujuan kita untuk melakukan audiensi ini, kita mau menyampaikan kepada DPR bahwa perjuangan kita untuk menolak ini adalah sesuatu yang serius. Jadi ya apapun yang terjadi ke depan, warga tetap melakukan penolakan. Dalam artian bukan berarti kita menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah, tidak. Tetapi ya kita tidak mau pembangunan ini dilakukan di wilayah yang merupakan ruang hidup warga. Di warga tetap mati-matian untuk menolak. Karena kalau misalnya proyek ini dilakukan di kawasan yang memang merupakan kawasan industri atau yang bukan merupakan lahan pertanian warga, itu kan tidak mungkin juga warga menolak. Jadi sehingga kita menyampaikan itu ke para DPR untuk bagaimana menyuarakan suara rakyat begitu. Karena sejauh ini DPR sendiri itu belum ada satupun yang turun ke lokasi untuk kemudian menanyakan persoalan yang ada di lokasi. Itu bertemu siapa saja tadi? Untuk tadi kita audiens itu kita diterima oleh Pak Ketua DPR Pak Berni, terus Bapak Wakil 1 dan Wakil 2 Bapak Biting Abi, terus dengan Bapak Aloswa, lalu dengan Bapak Marsiloko. Itu yang dengan beberapa teman-teman DPR yang lain juga yang hadir tadi, ada 5 orang yang bersedia untuk menerima warga yang ke Setelah DPR. menerima, kira-kira jaminan dari DPRD terhadap keluhan atau aspirasi dari masyarakat dari daerah Bangka itu seperti apa? Kalau untuk DPR sendiri itu pada prinsipnya bahwa mereka berada di pihak rakyat untuk menyuarakan aspirasi yang sudah disampaikan rakyat, tetapi mereka akan mengagendakan khusus terkait dengan pernyataan sikap yang kita antar tadi, lalu kemudian mereka membahas bersama, lalu diagendakan dengan pemerintah atau dinas-dinas terkait untuk membahas persoalan ini. Dan harapan DPR bahwa apapun bentuk pembangunan itu tidak ada warga yang dikorbankan gitu. Itu kapan lagi kira-kira ketemu DPRD? Karena beberapa bulan lagi pasti kita akan bikin dari part ketiga Betul Mati soal perkembangan GTR Mateloko. Jadi waktu itu kita bisa lihat apakah janji itu ditepati atau tidak yang hari ini diucapkan. Itu kira-kira bagaimana Ya. di pembicaraan tadi? Kalau untuk pembicaraan tadi, nanti setelah mereka agendakan khusus untuk bahas soal ini, lalu mereka mengundang pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk membahas surat penolakan sudah kita antar, terus berbagai dasar-dasar atau alasan-alasan warga yang sudah kita sampaikan tadi. Setelah mereka agendakan, baru kemudian mereka menginformasikan ke kita, ke komunitas warga terkait dengan hasil itu, lalu kemudian apakah itu akan melakukan audiens lagi atau kemudian melakukan sosialisasi secara besar-besaran. Itu sudah disepakati, nanti tinggal tunggu hasil mereka rapat terkait dengan audiens tadi. Kira-kira terakhir harapan dan pesan dari komunitas warga buat semua yang nonton atau buat siapa saja, mungkin para stakeholder memang kepentingan ya seperti apa? Kalau untuk Keyakinan pesan, mungkin untuk pesan bahwa yang paling utama adalah penolakan warga ini itu secara serius. Artinya sejarah Doka juga itu punya sejarah kelam. Artinya kan pernah terjadi peperangan ya, perang suku ataupun terjadi baku bunuh lah kasarnya dulu. Ya, pada tahun 95 itu juga tegal tanah. Itu kan persoalan tanah juga. Jadi untuk urusan-urusan seperti ini bukan tidak mungkin bisa terjadi lagi. Tapi kalau misalnya terjadi lagi bahwa orang-orang yang termasuk menyetujui atau merestui itu adalah pemerintah itu sendiri, karena mereka sudah tahu dan mau bahwa sekarang sudah banyak terjadi konflik toh, kemudian membiarkan. Dan yang pastinya kita komunitas warga tetap mati-matian akan menolak apapun alasannya.
Hansel. Ada juga yang tidak sempat saya sampaikan tadi soal indikasi kejahatan dan juga upaya-upaya pemaksaan yang dihadapi oleh warga. Itu antara lain dari pemerintah dan perusahaan itu menyatakan kepada warga bahwa ini proyek adalah proyek strategis nasional yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya warga harus menerima dan tidak boleh tolak. Walaupun hadirnya proyek ini juga berdampak buruk bagi masyarakat, masyarakat harus menerima begitu. Terus ada juga yang menyatakan kalau misalnya warga tidak mau menjual lahannya, nanti ini proyek tetap berjalan, tetap bor, lalu uangnya itu dari perusahaan dan pemerintah titip di pengadilan. Jadi kalau warga macam-macam bilang itu ada, nanti diproses di pengadilan. Dan saya pikir ini juga sesuatu yang memaksakan kehendak warga begitu, yang mempertahankan lahannya, pertahankan hidupnya, ya, harus terpaksa kan dengan cara seperti itu. Tapi saya pikir ini juga tindakan-tindakan yang membodohkan masyarakat dengan cara seperti itu. Terus ada juga tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada beberapa kali juga toko-toko yang mati-matian menolak itu didatangi oleh pihak kepolisian. Tidak tahu ya maksud mereka itu untuk apa, karena memang sampai saat ini juga ketika mereka ke rumah terus tidak bertemu dengan warga yang mau mereka datangi, terus dalam perjalanan sampai saat ini juga mereka belum sempat bertemu langsung dan belum sempat juga menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Tapi ini juga bisa menjadi semacam tindakan yang menakuti warga yang lain juga untuk tolak, karena ya dengan dasar sumber daya yang ada, warga juga akan takut ketika misalnya pihak kepolisian ini kesini, atau ada warga yang lain yang mungkin takut, kita ini mau tolak, dan sampai ketika didatangi oleh polisi dan lain sebagainya juga kan, ya bisa juga kehadiran polisi itu meneror lah, tindakan meneror warga yang melakukan penolakan. Terus ada juga, benar ketakutan. Terus ada juga yang menyatakan bahwa kalau ada yang menolak atau mempengaruhi warga lain untuk menolak, itu dikatakan sebagai provokator, yang juga nanti dikenakan undang-undang. Nah, itu juga bahasa-bahasa yang disampaikan kepada masyarakat yang sifatnya untuk menakut-nakuti warga sebetulnya. Nah, itu yang tidak sempat saya sampaikan tadi. Itu seperti yang dikatakan oleh Bung Tony tadi, bahwa situasi semakin memanas di daerah Batam. Dari penjelasan Bung Tony, saya teringat pada sastrawan masa lalu Indonesia, Sabar Anantaguna, dalam puisinya berjudul Terlalu di penggalan akhir. Puisinya dia bilang, risau hati humanisme tapi takut kehilangan imperialisme. Salam buat komunitas warga di daerah Batam, tetap semangat, dan kami menunggu kabar baik dari semua pihak dalam hal menjaga kampung dan menjaga alam. Salam berteman. Salam Lotumaki. Shalom. Sapu cinta ini takkan padam, peluk sapu hati yang